Militer Ukraina semakin merana. Banyak pihak menduga tentara Ukraina berada di ambang kekalahan yang dalam perang melawan Rusia. Apa penyebabnya? New York Times melaporkan militer Ukraina kehilangan 20% dari peralatan yang dikirim ke medan perang selama 2 minggu pertama serangan balasannya. Tingkat pertempuran yang sangat intensif sebagai faktor kunci dalam keputusan Ukraina untuk menghentikan operasi. Dimulai pada awal Juni, pasukan Ukraina melancarkan serangkaian serangan di sepanjang garis depan dari Kherson hingga Donetsk, maju melalui ladang ranjau dan tanpa dukungan udara. Militer Ukraina kehilangan 26.000 orang dan lebih dari 3.000 perangkat keras militer. Itu didasarkan pada data terbaru dari Kementerian Pertahanan Rusia. Kerugian Ukraina mencapai yang tertinggi selama 2 minggu awal serangan. New York Times mengutip pejabat Amerika dan Eropa yang tidak disebutkan namanya. Para pejabat ini mengatakan bahwa hingga 20% tank dan kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan dalam periode ini, termasuk banyak kendaraan yang disediakan oleh Barat. Untuk beberapa unit peralatan Barat hilang pada tingkat yang lebih tinggi, lanjut Times mengutip tokoh-tokoh dari organisasi pro-Ukraina. Brigade Mekanik ke-47 Ukraina unit dan dilatih NATO tampaknya kehilangan 30% dari 99 kendaraan tempur infanteri Bradley dalam 2 minggu. Sedangkan Brigade Mekanik ke-33 kehilangan hampir sepertiga dari 32 tank Leopard buatan Jerman dalam 1 minggu. Semuanya terbakar, kata seorang tentara Ukraina yang menyaksikan setidaknya 6 kendaraan Barat dihancurkan dalam satu serangan artileri Rusia. Tentara Ukraina lainnya mengatakan kepada Times bahwa Bradley di unitnya melintas ranjau anti-tank setiap hari. Sementara pasukan di dalam sering bertahan, kendaraan dibiarkan tidak bisa bergerak jauh sebelum mencapai garis Rusia. Menurut Presiden Rusia Vladimir Putin, pasukan Rusia telah menghancurkan total 311 tank Ukraina sejak 4 Juni. Setidaknya sepertiga dari mereka saya percaya adalah tank buatan Barat termasuk macam Tutul, kata Putin kepada Rusia 24 TV. Setelah 2 minggu pertama, Komandan Ukraina memutuskan untuk menghentikan serangan balasan dan kerugian kemudian turun menjadi 10%. Presiden Volodymyr Zelensky mengakui jeda minggu ini, tetapi menyalahkan Barat karena gagal memasuk senjata dan peralatan yang cukup untuk operasi yang sukses. Dengan sedikit keuntungan teritorial yang terlihat dari kekalahan Kiev, para pejabat Barat telah menyatakan kekecewaan atas kecepatan serangan. Zelensky dan beberapa petingginya masih bersikeras bahwa fase menentukan dari serangan balasan mereka belum dimulai. Sementara itu, Ukraina kehabisan amunisi terutama peluru artileri 155 mm. Presiden AS Joe Biden mengakui minggu ini bahwa AS kekurangan pada amunisi tersebut. Dia mengatakan kekurangan tersebut memaksanya untuk mengirim amunisi tandang dan kontroversial sebagai gantinya. AS juga terhenti untuk menyetujui pelatihan pilot Ukraina pada jet tempur F-16, sesuatu yang menurut Ukraina akan membantu memulai kembali serangan balasan yang goyah. Digadang mampu habisi pasukan Rusia, sepertiga Panzer Amerika jadi rongsokan tak berguna. Upaya Amerika Serikat mendukung militer Ukraina melancarkan serangan balik terhadap pasukan Rusia dengan kiriman senjata berupa kendaraan tempur Bradley BFV hampir bisa dikatakan gagal. Seperti yang diketahui, Amerika yang secara de facto adalah pemimpin aliansi Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO menjadi negara pengirim senjata terbesar bagi angkatan bersenjata Ukraina. Salah satunya adalah kendaraan tempur Bradley yang disebut akan memperkuat operasi kontraofensif tentara Ukraina. Namun demikian fakta mengatakan sebaliknya. Dalam laporan yang dikutip dari media analisa militer asal Belanda Oryxy, sepertiga dari keseluruhan Panzer buatan Amerika itu hancur digasak pasukan militer Rusia. Yang membuatnya gempar, data ini justru diliris oleh media terkemuka di Belanda, di mana negeri kincir angin adalah salah satu sekutu Amerika yang merupakan anggota NATO. Media Belanda itu bahkan berani memastikan bahwa lewat observasi visual, setidaknya ada 34 unit kendaraan tempur Bradley menjadi rongsokan. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yang salah satunya didapat dari hasil pengamatan. Saat ini dikonfirmasi secara visual bahwa 34 Bradley ditinggalkan, rusak atau dihancurkan. Ini berarti sekitar sepertiga dari mesin berarti mungkin telah hilang atau dihancurkan, bunyi laporan Oryx tersebut. Dalam laporan lain yang dilansir dari kantor berita Rusia RIA Novosti, Departemen Pertahanan AS total mengirim 109 unit kendaraan tempur Bradley ke Ukraina. Sebagai informasi, pada 2020 harga satu unit Bradley adalah sebesar 61,8 miliar rupiah. Jika melihat jumlah unit yang didaratkan Amerika di Kiev, maka Amerika sudah menggelontorkan dana sebesar 6,75 triliun rupiah. Dukungan senjata Amerika Serikat dan negara-negara Barat anggota Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk Ukraina ternyata menimbulkan dampak buruk dan justru bisa jadi ancaman bagi aliansi. Bak bumerang yang bisa menyerang balik tuannya. Amerika dan sekutunya terancam digilas Rusia karena stok senjata terus menipis. Kiriman senjata senilai miliaran dolar tak henti-hentinya digelontorkan Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, dan anggota NATO lainnya demi menghentikan invasi militer Rusia. Sayang, upaya itu belum membuahkan hasil signifikan. Malahan di sisi lain pasukan Vladimir Putin terus melanjutkan agresinya yang sudah hampir 15 bulan.
Amerika dan sekutunya didesak untuk mengontrol suplai senjata ke Ukraina dan mencari solusi agar NATO tak kehabisan persediaan senjata, sebab saat ini, meski tak dijelaskan secara rinci, jumlah stok senjata NATO terus menipis. Hal ini diutarakan oleh Komandan Komando Angkatan Udara AS untuk Eropa dan Afrika, Jenderal James Hacker. Timbunan senjata Amerika Serikat dan sekutunya di Organisasi Perjanjian Atlantik Utara NATO menjadi sedikit berbahaya tanpa solusi jangka pendek, ujar Hacker dikutip dari The Aeropace. Dalam konferensi Angkatan Udara dan Luar Angkasa di London pekan lalu, mantan Komandan Komando Udara Sekutu Aircom mendesak sekutu NATO untuk berpikir serius tentang persediaan senjata mereka. Hacker pikir sangat penting bagi NATO untuk mengetahui di mana posisi senjata NATO berada di 32 negara NATO dan NATO semakin jauh dibandingkan dengan di mana NATO berada. Dan itu mungkin tidak akan menjadi lebih baik. Ya, ini bukan hanya dalam jangka pendek. NATO harus memastikan dalam jangka panjang NATO tetap memiliki basis industri yang dapat meningkatkan apa yang NATO miliki, ucap Hacker. Pada 7 Juli 2023 lalu, Departemen Pertahanan AS merilis data nilai bantuan sejak invasi militer Rusia digelar pada 24 Februari 2022. Amerika telah mengirim senjata senilai lebih dari 41,3 miliar dolar. Jumlah tersebut termasuk lebih dari 15 miliar dolar atau setara dengan 225 triliun rupiah yang diambil dari stok pribadi militer Amerika Serikat. Menurut Alexei Arestovich, seorang mantan penasehat Presiden Ukraina Vladimir Zelensky, Kiev sangat tergantung pada dukungan Barat dan tidak mampu merebut kembali Crimea melalui upaya militer. Menurutnya, biaya operasi tersebut akan sangat tinggi dan berpotensi menimbulkan korban jiwa dalam jumlah yang besar, bahkan mencapai ratusan ribu. Dia juga memperingatkan bahwa ekonomi Ukraina bisa hancur total sebagai akibat dari tindakan tersebut. Media Belanda itu bahkan berani memastikan bahwa lewat observasi visual, setidaknya ada 34 unit kendaraan tempur Black Knee menjadi rongsokan. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yang salah satunya didapat dari hasil pengamatan. Saat ini dikonfirmasi secara visual bahwa 34 Black Knee ditinggalkan, rusak atau dihancurkan. Ini berarti sekitar sepertiga dari mesin berarti mungkin telah hilang atau dihancurkan, bunyi laporan Oryx tersebut. Dalam laporan lain yang dilansir dari kantor berita Rusia RIA Novosti, Departemen Pertahanan AS total mengirim 109 unit kendaraan tempur Black Knee ke Ukraina. Sebagai informasi, pada 2020 harga satu unit Black Knee adalah sebesar 61,8 miliar rupiah. Jika melihat jumlah unit yang didaratkan Amerika di Kiev, maka Amerika sudah menggelontorkan dana sebesar 6,75 triliun rupiah. Dukungan senjata Amerika Serikat dan negara-negara Barat anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk Ukraina ternyata menimbulkan dampak buruk dan justru bisa jadi ancaman bagi aliansi. Bak bumerang yang bisa menyerang balik tuannya. Amerika dan sekutunya terancam digilas Rusia karena stok senjata terus menipis. Kiriman senjata senilai miliaran dolar tak henti-hentinya digelontorkan Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, dan anggota NATO lainnya demi menghentikan invasi militer Rusia. Sayang, upaya itu belum membuahkan hasil signifikan. Malahan di sisi lain, pasukan Vladimir Putin terus melanjutkan agresinya yang sudah hampir 15 bulan. Amerika dan sekutunya didesak untuk mengontrol suplai senjata ke Ukraina dan mencari solusi agar NATO tak kehabisan persediaan senjata, sebab saat ini, meski tak dijelaskan secara rinci, jumlah stok senjata NATO terus menipis. Hal ini diutarakan oleh Komandan Komando Angkatan Udara AS untuk Eropa dan Afrika, Jenderal James Hacker. Timbunan senjata Amerika Serikat dan sekutunya di Organisasi Perjanjian Atlantik Utara NATO menjadi sedikit berbahaya tanpa solusi jangka pendek, ujar Hacker dikutip dari The Aeropace. Dalam konferensi Angkatan Udara dan Luar Angkasa di London pekan lalu, mantan Komandan Komando Udara Sekutu Aircom mendesak sekutu NATO untuk berpikir serius tentang persediaan senjata mereka. Hacker pikir sangat penting bagi NATO untuk mengetahui di mana posisi senjata NATO berada di 32 negara NATO dan NATO semakin jauh dibandingkan dengan di mana NATO berada. Dan itu mungkin tidak akan menjadi lebih baik. Ya, ini bukan hanya dalam jangka pendek. NATO harus memastikan dalam jangka panjang NATO tetap memiliki basis industri yang dapat meningkatkan apa yang NATO miliki, ucap Hacker. Pada 7 Juli 2023 lalu, Departemen Pertahanan AS merilis data nilai bantuan sejak invasi militer Rusia digelar pada 24 Februari 2022. Amerika telah mengirim senjata senilai lebih dari 41,3 miliar dolar. Jumlah tersebut termasuk lebih dari 15 miliar dolar atau setara dengan 225 triliun rupiah yang diambil dari stok pribadi militer Amerika Serikat. Menurut Alexei Arestovich, seorang mantan penasehat Presiden Ukraina Vladimir Zelensky, Kiev sangat tergantung pada dukungan Barat dan tidak mampu merebut kembali Crimea melalui upaya militer. Menurutnya, biaya operasi tersebut akan sangat tinggi dan berpotensi menimbulkan korban jiwa dalam jumlah yang besar, bahkan mencapai ratusan ribu. Dia juga memperingatkan bahwa ekonomi Ukraina bisa hancur total sebagai akibat dari tindakan tersebut.